Hai, good morning. Ketemu lagi sama saya Fitri Wahyuni, mahasiswi Universitas Terbuka BI PGSD kelas 3D. Dan kalau tadi kita sudah bahas ya, untuk perspektif pendidikan SD itu bahas materi yang bab 2 dan bab 4. Kini kita akan mencoba untuk menjawab soal dari modul 1, bab 1 hingga modul 3, pelajaran bab 1 sampai bab 3. Nah, jadi gimana nih soal-soalnya? Pastinya harus dicoba sendiri ya. Fitri hanya mempresentasikan apa yang sudah dibuat soal-soalnya pada PPT ini nih. Oke, sudah siap? Wait ya, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama saya Fitri Wahyuni. Saya mahasiswi Universitas Terbuka kelas 3D BI PGSD yang akan mempresentasikan contoh-contoh soal yang diambil dari materi modul 1 hingga modul 3. Dan sebelumnya pada video yang telah saya share, kita bahas modul 2 dan modul 4, dan kali ini saya ditugaskan untuk mencari 15 butir soal, contoh soal yang dapat kalian pelajari yang diambil dari modul 1, 2 dan 3 tersebut. Yuk, langsung kita lihat bagaimana contoh soalnya. Oke, contoh soal perspektif pendidikan SD yang dibuat oleh saya Fitri Wahyuni kelas 3D BI PGSD. Oke, seperti pada umumnya perintah soal, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Soal nomor 1, pada zaman penjajahan Belanda, sekolah dasar pertama kali didirikan pada tahun A 1617, B 1620, C 1622, D 1625, atau E 1630. Soal nomor 2, secara teoritik perkembangan kognitif pada anak mencakup 3 proses mental kecuali A. Assimilation, B. Accommodation, C. Equilibration, D. Motivation, E. Acceleration. Soal nomor 3, teori historik kultural yang memusatkan perhatian pada penggunaan simbol sebagai alat dengan dasar pemikiran bahwa manusia menemukan alat yang telah mengantarkan kemajuan bagi umat manusia dikemukakan oleh A. Blank, B. Clark, C. Kohlberg, D. Piaget, E. Vygotsky. Soal nomor 4, peserta didik SD atau madrasah ibtidaiyah berkewajiban untuk menjaga norma-norma pendidikan dengan cara di bawah ini kecuali A. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, B. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan, C. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana sekolah, D. meminta jawaban teman saat ujian berlangsung, E. memelihara kerukunan dan kedamaian antar teman. Soal nomor 5, tahap perkembangan kognitif pada anak, salah satu karakteristiknya yaitu pikiran logis parsial mulai tumbuh. Perkembangan ini terjadi pada tahap A. sensori motorik, B. praoperasional, C. operasi konkret, D. operasi formal, atau E. operasi non-formal. Soal nomor 6, karakteristik khusus pendidikan di SD terdiri dari komponen-komponen berikut kecuali A. Guru siswa SD, B. kurikulum, C. orang tua, D. pembelajaran, atau E. siswa SD. Soal nomor 7, tujuan pendidikan dasar di SD adalah sebagai berikut kecuali A. menanamkan dasar baca tulis hitung, B. menanamkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa, C. mempersiapkan siswa untuk bekerja menjadi karyawan swasta, D. mempersiapkan siswa untuk mengikuti jenjang SMP, E. menanamkan keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Soal nomor 8, sekolah luar biasa adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Bagi anak yang mengalami tunarungu, maka tipe SLB-nya adalah A. SLBA, B. SLBB, C. SLBC, D. SLBD, atau E. SLBE. Soal nomor 9, soal cerita, Akbar menggunakan sepeda untuk menuju ke sekolahnya. Pada suatu hari saat pulang sekolah dan mengendarai sepedanya, Akbar merasa ada yang tidak enak dengan sepedanya tersebut. Kemudian ia berhenti dan mengecek ban sepedanya, ternyata ban sepedanya bocor. Kemudian ia berinisiatif untuk membawanya ke tempat tampal ban dan
mengisi angin. Dari contoh di atas, kemampuan yang dimiliki Akbar adalah A. Kemelek wacanaan, B. Kemampuan berkomunikasi, C. Kemampuan memecahkan masalah, D. Kemampuan bernalar, E. Kemampuan bersepeda. Nomor 10. Soal nomor 10, contoh kecakapan hidup yang wajib diajarkan dan dibentuk kepada anak SD adalah sebagai berikut kecuali A. Mengajak berteman dengan teman baru yang datang dari sekolah lain, B. Membuang sampah ketika menemukannya di jalan raya, C. Bertanya kepada guru jika tidak memahami pelajaran, D. Membuat kue untuk acara ulang tahun, E. Menyapa guru ketika bertemu di jalan. Soal nomor 11. Sekolah yang dikhususkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunalaras, dan tunagrahita adalah A. Madrasah Ibtidaiyah, B. Sekolah inklusi, C. Sekolah dasar luar biasa, D. Sekolah unggulan, atau E. Homeschooling. Soal nomor 12. Kebijakan yang bersifat nasional yang mencakup seluruh sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan agama sering disingkat sebagai Ipolexos Budhankammak, merupakan pengertian dari A. Kebijakan strategis negara, B. Kebijakan strategis daerah, C. Kebijakan strategis pemerintah, D. Kebijakan pendidikan, E. Kebijakan sekolah. Soal nomor 13, sebagai subjek pendidikan, peserta didik dijamin haknya untuk hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, B. Mendapatkan layanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya, C. Mendapatkan beasiswa bagi siswa berprestasi, D. Mendapatkan biaya pendidikan bagi siswa dan orang tuanya yang tidak mampu, atau E. Mendapatkan hukuman ketika tidak mengikuti upacara. Soal nomor 4. Wah, ini soal yang lumayan panjang sekali ya. Nomor 14. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas 20/2003, pendidikan nasional mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dijabarkan misi pendidikan nasional, salah satunya yaitu A. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. B. Meningkatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. C. Memberikan motivasi bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan. D. Memberikan motivasi bagi anak untuk mengikuti ekstrakurikuler. E. Mengupayakan perluasan lingkungan sekolah. Soal nomor 5 dan soal yang terakhir. Ketentuan perundang-undangan pertama yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional terdapat dalam pasal A. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, atau E. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat membantu soal-soal latihan yang telah sama-sama kita bahas ini, sama-sama kita baca bersama ya. Oke, untuk more video please subscribe YouTube Fitri Wahyuni dan IG Fitri Alif Fitri. Oke, bye bye, see you, thank you for your attention, thank you, and wait for others video.